Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Naufal Rohman dengan NPM 151. Di sini saya ingin mempresentasikan bagaimana cara saya membaca dan memasukkan data ke dalam SPSS untuk pemenuhan tugas analisis multivariat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data yang saya dapatkan untuk setiap indikator atau variabelnya ini. Yang pertama X1-nya merupakan live streaming selling, kemudian untuk variabel yang kedua X2-nya itu merupakan scarcity promotion, dan kemudian untuk X3-nya adalah preferensi konsumen, di mana Y1-nya atau variabel dependennya adalah keputusan pembelian. Nah, dari data yang saya dapatkan ini, untuk pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menguji validitas, di mana kita masuk ke dalam menu analyze untuk melakukannya. Kemudian kita masuk ke opsi correlate dan kita masuk ke dalam opsi bivariate. Nah, kita masukkan setiap indikator dari variabel. Yang pertama adalah X1, X1.2, X1.3. Kita masukkan. Hal ini juga harus dilakukan untuk variabel-variabel selanjutnya. Namun untuk contohnya kita masukkan yang pertama ini, indikator di variabel 1, X1.1 sampai X1.3. Lalu kita langsung klik OK. Kita melihat hasilnya. Nah, di sini dari hasil yang kita dapatkan untuk indikator di percent correlation ini nilainya adalah 0,659 dan 579. Ini adalah nilai hubungan antara setiap indikator dari variabel X1. Kemudian apakah ini signifikan atau valid? Dikatakan valid jika nilai sig-to-tail-nya adalah di bawah dari 0,05. Di sini ditunjukkan bahwa nilainya adalah 0,00, yang artinya nilai dari indikator atau variabel dari X1 ini semuanya signifikan. Seperti itu. Hal ini juga perlu kita lakukan di variabel-variabel selanjutnya seperti X2, X3. Di setiap indikatornya kita lakukan uji yang sama. Seperti itu. Di sini kita masukkan, setelah kita masukkan X2.1, X2.2, kita temukan hasil yang sama, di mana hubungannya valid ya, dikatakan valid karena di sini nilainya di bawah 0,05 antara X2.1 dan X2.2. Di sini nilainya adalah 0,00, yang artinya dua indikator ini signifikan atau valid. Kita lihat di sini percent correlation-nya nilainya 0,562 dan X3.1 terhadap X3.3 nilainya 0,308. Nah, kemudian untuk sig-to-tail-nya, uji validitas, apakah ini valid, indikator ini valid? Di sini ditunjukkan bahwa semuanya tidak ada yang di atas 0,05, yang artinya indikator dari variabel X3 itu valid, bisa dikatakan valid. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan uji validitas, kita perlu melakukan uji reliabilitas, dimana untuk melakukan uji reliabilitas kita masuk ke dalam menu scale, kemudian kita pilih opsi reliability analyze. Nah, kita lakukan hal yang sama. Kita masukkan setiap indikator dari X1 dan semua indikator dari X2 dan X3. Nah, yang pertama kita lakukan analisis untuk X1 terlebih dahulu. Nah, di sini yang kita lihat adalah reliability statistic. Di sini menunjukkan dikatakan reliability jika nilai di sini itu di atas 0,6. Nah, di sini nilai dari X1 sampai X1.3 itu menunjukkan nilainya adalah 0,816, yang artinya itu di atas 0,7.
Berarti dikatakan bahwa untuk variabel ini, variabel X1 ini reliability atau andal. Nah, kita lakukan uji yang sama untuk setiap indikatornya, untuk setiap variabelnya yang ada dari X1, X2 dan X3. Nah, di sini saya sudah memasukkan data dari variabel X2 dan X3. Untuk X3 kita lihat di sini nilainya adalah 0,728. Itu artinya ini masih reliability. Untuk variabel X3 ini masih reliability karena nilainya masih di atas 0,7. Di sini juga untuk nilai X2-nya masih dikatakan reliability karena di sini nilainya masih di atas 0,7, di mana nilai dari X2 ini adalah 0,78. Kemudian setelah dua proses ini kita lakukan uji yang selanjutnya, yaitu uji regresi linear. Nah, untuk melakukan uji regresi linear kita perlu melakukan memilih opsi analyze seperti yang tadi. Kemudian kita masuk ke menu regression. Kita pilih linear. Kemudian kita masukkan variabel X1, variabel dependent dan independent. Untuk variabel dependent pastinya Y, kita masukkan variabel Y-nya. Kemudian untuk variabel independentnya juga kita masukkan. Dengan kita pilih opsi statistik, kita pilih collinearity diagnostic, kita pilih continue, dan kita pilih plot. Kita masukkan dependent ke dalam variabel Y dan separate ke dalam variabel X. Kita centang histogram dan juga normal probability, uji normalitas. Kemudian selanjutnya kita klik continue. Lalu kita klik OK untuk melihat hasilnya. Baik, setelah kita memasukkan data tadi, hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan uji koefisien dan determinasi. Yang pertama kita lihat di model summary, tabel model summary ini. Di sini kita melihat bagian R dan R square, di mana untuk tabel R ini menunjukkan bagaimana pengaruh dari ketiga variabel yang kita punya, mulai dari variabel X1, X2 dan X3 ini terhadap variabel dependent yang kita punya. Ada di angka 6654, yang artinya tiga variabel ini memiliki keterikatan yang cukup kuat terhadap variabel dependent yang kita punya, yaitu variabel Y. Kemudian di bagian R square ini ada di angka 0,428, yang artinya tiga variabel kita ini berpengaruh sekitar 42,8% terhadap variabel dependent atau variabel Y yang kita punya. Artinya sekitar 57,2% itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang kita punya. Setelah kita melakukan uji determinasi dan koefisien melalui model summary tersebut, kita lihat di uji F. Yang pertama di uji F ada di tabel ANOVA. Ini uji F adalah untuk mengetahui atau menguji apakah variabel independen itu secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel Y yang kita punya. Nah, kita lihat di bagian SIG ini ada di angka 0,00, yang artinya tiga variabel kita itu X1, X2, X3 secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependent yang kita punya. Jadi mereka signifikan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya kita akan masuk kepada uji T. Setelah uji F kita lakukan uji T, di mana kita juga menguji bagaimana pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Namun yang kita lakukan beda dari yang uji F tersebut. Kalau yang uji F kita melihatnya secara bersama-sama atau simultan, sedangkan untuk yang uji T ini kita melihat secara masing-masing dari variabel yang kita punya. Nah,
Karena kita sudah tahu seperti yang saya katakan tadi, uji untuk mengetahui signifikan atau tidak itu nilainya tidak lebih dari 0,05. Di sini kita lihat di bagian SIG untuk variabel X1 itu nilainya 0,933 dan untuk variabel X2 0,74 dan untuk X3-nya 0,00. Artinya untuk X1 ini tidak memiliki tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Namun untuk variabel X2 dan variabel X3 itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya kita masuk ke dalam uji normalitas. Bisa kita lihat dari tabel ini, bisa dikatakan normal jika bentuknya menyerupai lonceng. Di sini kita lihat bahwa ujung kanan dan ujung kiri yang kita punya dari data yang kita punya ini relatif sama dan membentuk menyerupai lonceng. Dan dengan begitu bisa dikatakan kalau data yang kita punya itu normal, seperti itu. Kemudian selanjutnya uji normalitas p-plot, di mana bisa dikatakan normal jika persebaran titik-titik ini masih di dalam jalur garis horizontal dan tidak tersebar terlalu jauh dari garis horizontal. Di sini kita lihat bahwa titik-titik yang kita punya itu berada di sekitar garis horizontal yang kita punya, dan bisa dikatakan bahwa uji p-plot ini normal. Baik, selanjutnya uji heterosgetisitas. Di sini data yang kita punya, syarat untuk lolos uji heterosgetisitas itu data yang kita punya tidak boleh membentuk suatu pola. Di sini titik-titik yang kita punya itu tidak membentuk suatu pola dan mereka menyebar. Itu artinya bisa dikatakan data yang kita punya itu lolos uji heterosgetisitas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.